Halo semuanya, kembali lagi dengan NJM Film. Pada video kali ini kita akan mereview alur cerita dari film Wednesday Addams, melanjutkan ke episode 7 dan 8 yaitu part terakhir. Mari kita bahas part terakhir ini. Dark night, and what if I know? What if I see there's a crack? Pada pemakaman wali kota, Wednesday melihat pria berjubah hitam sedang mengintip. Lalu, pria itu berlari. Wednesday mengejarnya dan ternyata itu Paman Pasteur. Mereka bercerita tentang monster. Pamannya memberitahu bahwa monster itu bernama Jekyll dan Hyde. Called a Hyde. Isn't Jekyll and Hyde? You tried Nathaniel Faulkner's. Pamannya ngasih saran buat baca buku harian Nathaniel Faulkner, cerita sebelum Nevermore didirikan. Buku itu ada di perpustakaan Nightshade. Di lain hari, Wednesday ke perpustakaan itu, dan di sana ada Sapphire. Setelah Sapphire selalu berada di pihak Wednesday, namun balasan Wednesday mengira Sapphire adalah monster. Karena setiap kejadian, Sapphire selalu ada di TKP. Sapphire mengatakan, kalau dia monsternya, mengapa belum membunuh Wednesday? Sapphire keluar dari perpustakaan. Wednesday dan Paman Pasteur menemukan bukunya di brankas. Do I have time for a... Dalam bukunya, Faulkner menyebut bahwa monster itu bernama Hyde, yang lahir akibat mutasi, jiwanya terpendam hingga bangkit oleh hal traumatis. Atau dibebaskan oleh hipnosis, Hyde menjadikan pembebasnya sebagai tuan dan patuh pada rencananya. Keesokan harinya, Wednesday dan pamannya pergi ke kafe. Tyler melihat Hyde di buku itu. Lalu Wednesday menjelaskan tentang Hyde. Namun ayah Tyler datang. Paman Pasteur langsung bersembunyi. Ayah Tyler memberikan poster pencurian bank. Dalam poster itu ada foto Paman Pasteur. Wednesday dan Tyler bilang kalau mereka tidak melihatnya. Thank you, but you didn't have to do that. Yeah, your family is very colorful. Pada malam harinya, Tyler mengajak Wednesday kencan di makam Craigstone. Tyler menyiapkan media untuk nonton bareng Wednesday. Tyler menginginkan hubungan mereka lebih dari teman. Namun, Wednesday merasa tidak pantas untuk menjadi teman apalagi lebih dari teman. Tiba-tiba Sheriff datang karena sedang bertugas di daerah sana. Namun, Sheriff tak menghiraukan Tyler dan juga Wednesday. Pas Wednesday pulang ke asrama, kamarnya berantakan dan Ting terluka karena ada yang menusuknya. Wednesday langsung bawa Ting ke Paman Pasteur untuk menghidupkannya kembali. Ketika Ting sadar, dia cerita kalau dia diterkam dari belakang. Suatu hari, Bianca ngajak Wednesday ke perpustakaan Nightshade untuk memberikan informasi mengenai pembunuhan wali kota. Mereka menduga bahwa Laurel diam-diam membeli rumah lamanya dan kembali dengan identitas lain. Karena dulu, Laurel dikabarkan meninggal karena tenggelam. Wednesday mengira bahwa Laurel adalah Dr. Kinbot, sehingga Wednesday pergi ke tempat terapi dan memberikan kotak musik yang dia temui di rumah Gates. Dr. Kinbot gak ngerti apa yang dimaksud Wednesday. Dr. Kin langsung nelpon Bu Wims, karena hari ini Wednesday tidak ada jadwal terapi. Namun dia nyelonong masuk ke ruangan Dr. Kin. Pas lagi teleponan sama Bu Wims, Dr. Kin mendengar suara seperti kaca yang terjatuh di balik pintu. Saat membuka pintu itu, Dr. Kin diterkam monster. Dr. Kin langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan tewas meninggal dunia. Di lain hari, Wednesday masuk ke ruangan Sapphire pada malam hari. Wednesday melihat ada lukisan Dr. Kinbot dengan cakaran di wajahnya. Wednesday juga menemukan ada alat bantu napas milik Rowan, kacamata Eugene, foto Wednesday yang diambil seperti penguntit, dan juga kalung Dr. Kinbot. Sapphire mengatakan bahwa ada orang lain yang menyimpan barang tersebut di gudangnya. Tidak lama kemudian, Sheriff datang dan memborgol Sapphire. Sapphire ditetapkan sebagai tersangka. Kini ditahan oleh Sheriff. Malam harinya, Wednesday pergi ke kafe untuk menemui Tyler. Wednesday mengatakan bahwa sekarang dia percaya pada Tyler.
Tyler mengatakan berarti Wednesday sudah siap untuk jadi lebih dari teman. Namun, ketika mereka ciuman, Wednesday kejang dan penerawangannya menunjukkan bahwa Dr. King mati diserang monster. Dan monster itu adalah Tyler. Wednesday langsung meninggalkan tempat itu. Dia kaget bahwa perskisnya adalah dengan monster pembunuh berantai. Wednesday mengajak Tyler untuk bertemu pada malam harinya. Wednesday mengungkapkan bahwa Tyler adalah Hyde. Di hari bakti saat Wednesday ke rumah tua, di sana ada monster. Wednesday bertanya apakah Dr. Kinbot nyuruh Tyler untuk memata-matai. Kemudian saat dansa Revenge, Eugene ke hutan sendirian dan dia melihat Dr. Kinbot. Saat di rumah Gates, Tyler melukai diri sendiri. Kemudian, Bianca dan temannya muncul serta mengajak Tyler ke gudang Xavier. Mereka berniat menekan Tyler supaya mengakui bahwa dirinya monster karena Wednesday tahu bahwa ibu Tyler adalah Hyde. Namun, Wednesday malah menyetrum Tyler. Dan itu bukan rencana mereka. Sehingga Bianca dan lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Wims dan Sheriff. Ketika Wednesday hendak memukul Tyler dengan palu, Sheriff datang dan membawa Wednesday ke kantor polisi. Sebelum Wednesday meninggalkan kantor polisi, Tyler bertanya kepada Wednesday bagaimana rasanya kalah. Kemudian Tyler menceritakan bahwa awalnya dia bangun dengan berlumuran darah. Bingung apa yang terjadi, namun seiring waktu Tyler menyadari jeritan mereka, kepanikan dan ketakutan mereka, namun Tyler menikmatinya. Kemudian Tyler berbisik kepada Wednesday, "Kamu tak tahu apa yang akan menimpa." Wednesday tidak memiliki bukti bahwa Tyler adalah monster, sehingga dia tidak dipercaya. Bu Wims menyuruh Wednesday untuk mengemasi kopernya dan berpamitan. Wednesday disuruh naik kereta sore besok. Sebelum berkemas, Wednesday pergi menemui Xavier di penjara. Wednesday mengungkapkan bahwa Xavier bukan Hyde. Wednesday mengatakan tampaknya Xavier memiliki ikatan batin dengan Hyde. Wednesday ingin melihat gambar Xavier sebagai petunjuk, namun Xavier tidak ingin membantu Wednesday lagi dan menyuruhnya untuk All you ever pergi. do is make things worse. Keesokan harinya, Wednesday berkemas dan berpamitan kepada Enid. Kemudian dia juga bertemu Bianca, Ajax, dan lainnya. Bu Thornhill memberi bunga oleander putih sebagai kenangan untuk Wednesday. Kemudian datang Bu Wims untuk mengantar Wednesday ke stasiun. Namun, sebelumnya Wednesday diantar untuk menemui Eugene yang telah siuman. Eugene bercerita bahwa malam itu, dia melihat yang membakar sarang monster itu menggunakan sepatu bot merah. Yang memiliki bot merah adalah Bu Thornhill. Wednesday langsung pergi ke kediaman Bu Thornhill. Dan dia kaget mengira Wednesday sudah setengah jalan menuju New Jersey. Wednesday langsung memanggilnya dengan nama Laurel, yang telah memasukkan kematiannya di Nevermore. Wednesday mengatakan bahwa Tyler telah mengakui bahwa dia adalah Hyde. Kemudian Tyler datang dan Wednesday kembali bercerita bahwa awalnya Bu Thornhill takut terhadap Tyler, karena dia anak dari seorang ibu yang merupakan orang buangan. Sehingga Bu Thornhill merantai Tyler di gua. Tapi akhirnya Tyler mau jadi pesuruh Bu Thornhill. Tidak lama kemudian sosok Tyler berubah menjadi Bu Wims. Karena Bu Wims memiliki kemampuan untuk berubah wujud, Bu Wims memanggilnya dengan nama Marilyn. Kemudian Bu Thornhill menyuntik leher Bu Wims dengan berkata, "Namaku Laurel." Bu Wims terjatuh dan mulutnya berbusa. Kemudian Wednesday dipukul oleh Bu Thornhill hingga jatuh tergeletak. Tings yang melihat kejadian itu langsung pergi menemui Enid. Saat itu, Enid sedang menerima telepon dari Eugene. Eugene menanyakan keberadaan Wednesday karena dia bilang akan menemui Bu Thornhill bersama Bu Wims. Kemudian, Ting menceritakan kejadian tadi pada Enid dan menyuruhnya untuk ke ruangan Nightshade. Enid baru mengetahui bahwa Ajax, Bianca, dan lainnya memiliki pertemuan rahasia selama ini. Ajax menceritakan kepada Bianca bahwa Bu Thornhill membunuh Bu Wims dan sekarang Wednesday diculik oleh Thornhill dan juga Tyler. Ajax menunjukkan ramalan yang ada di gambar. Dalam gambar itu ada Wednesday dan juga Cragston. Ajax menyarankan untuk menyelamatkan semua orang, namun jangan sampai Thornhill dan Tyler menyadarinya.
Yang lainnya bertugas mengevakuasi semua orang, sedangkan ini dan Ting mencari Wednesday. Wednesday diculik dan diikat rantai oleh Bu Thornhill di makam Cranston. Wednesday baru mengetahui bahwa Tyler mengumpulkan potongan tubuh untuk membangkitkan Cranston. Thornhill mencuri kitab bayangan dari dunia peziarah. Bu Thornhill menceritakan bahwa Goody Adams menyegel Cranston di peti batu dengan darah. Hanya keturunan Goody yang dapat membukanya. Wednesday adalah kuncinya karena dia masih hidup di malam gerhana bulan total. Thornhill menggores tangan Wednesday dengan pisau dan menempelkan telapak tangannya pada makam Cranston. Kemudian Thornhill membaca mantra yang ada di dalam kitab bayangan. Setelah itu, Cranston bangkit kembali. Cranston menusuk Wednesday dengan pisau karena rasa dendam terhadap keturunan Goody Adams. Ketika Wednesday sekarat, Goody datang dan menyuruhnya untuk menikam jantung hitam Cranston, supaya Cranston lenyap selamanya. Goody memberitahu kalau Wednesday itu sakti. Kemudian Goody masuk ke tubuh Wednesday sehingga Wednesday sembuh kembali. Namun, tidak akan bertemu Goody lagi. Ketika Wednesday melarikan diri untuk ke Nevermore, dia dihadang oleh Tyler. Kemudian Tyler berubah menjadi monster dan berencana menghabisi Wednesday. Namun, tiba-tiba monster itu dilawan oleh manusia serigala. Pada malam itu, pertama kalinya Enid berubah wujud menjadi manusia serigala. Pertarungan berlangsung hingga Tyler kalah dari Enid. Saat itu pula, Sheriff Galpin baru mengetahui bahwa anaknya adalah monster. Cranston tiba di Nevermore bersama Thornhill. Karena Thornhill banyak bicara, akhirnya Cranston mengancam akan memotong lidah Thornhill dari mulut bejatnya. Sehingga Thornhill mengatakan bertemu idola pangkal kecewa. Kemudian Cranston membakar sekolah itu. Wednesday membawa pedang untuk melawan Cranston. Cranston heran ternyata Wednesday masih hidup. Ketika hendak melawannya, Sapphire datang dan melepaskan anak panah ke arah Cranston. Namun, anak panah itu malah berbalik arah. Wednesday menyelamatkan Sapphire dan menyuruh untuk mengevakuasi yang lain. Perlawanan berlangsung hingga pedang Wednesday patah dan Wednesday terjatuh karena terus dilawan oleh Cranston. Cranston ditusuk dari belakang oleh Bianca dengan menggunakan pedang sehingga Bianca dibuat terpental jauh. Ketika nengok ke arah lain, Wednesday menancapkan potongan pedang tepat pada jantung Cranston sehingga Cranston lenyap. Thornhill datang dengan membawa pistol untuk menembak Wednesday, namun dia dikerumuni lebah. Ternyata lebah itu milik Eugene. Setelah Thornhill terjatuh, Wednesday menginjaknya. Ini berubah menjadi manusia biasa lagi, dan Wednesday kembali bertemu teman-temannya yang dievakuasi. Keesokan harinya, hari libur telah tiba. Mereka berkemas dari asrama dan mereka saling berpamitan. Wednesday menghampiri Sapphire yang telah dibebaskan dari penjara. Sapphire memberikan Wednesday hadiah karena telah melindunginya dari panah. Hadiah itu berupa sebuah handphone yang di dalamnya sudah tersimpan nomor Sapphire. Sekian alur cerita kali ini. Akhirnya kita tahu siapa monsternya. Namun masih banyak yang membuat kita penasaran nih. Kita tunggu season kedua dari Wednesday Addams ini. Pantengin terus channel NJM Film, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat notif dari video terbaru kami. Thanks for watching.